Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Pratama dari kelas 1BD3 Akuntansi NPM C0C02301. Saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia dari bab 1 sampai 7. Bab 1, Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sudah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2. Menurut sejarah bahasa Indonesia adalah salah satu varietas dari bahasa Melayu. Pada malam sebelum kemerdekaan, para pemimpin Indonesia meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa komunikasi kedua atau bahasa pergaulan. Karena mayoritas warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 740 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Dan tentunya bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi sebagai bahasa nasional serta bahasa negara yang berdampak sebagai bahasa persatuan negara, di antaranya Lembaga Kebanggaan Bahasa Indonesia, lambang identitas, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan terakhir, alat perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan sebagai bahasa negara memiliki fungsi 1. Bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Hal-hal tersebut sudah diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 36, serta pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ini diatur pada Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 25 Ayat 1 sampai 3. Perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, bahasa Melayu kuno menurut sejarah sudah digunakan sebagai bahasa kenegaraan oleh Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi, 601 Masehi hingga 700 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa prasasti yang digunakan di beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera, di antaranya prasasti kedudukan bukti di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, dan prasasti Karang Brahi di Jambi. Tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II diadakan di Jakarta. Pada kongres terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda, yang mana ikrar dalam Sumpah Pemuda menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan OP.A Van Ohuijsen pada naskah sebagai bahasa pemersatu pemuda-pemudi Nusantara. Berikut ini sumpahnya. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah dan satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa dan satu bahasa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa resmi, yang ini tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bab 15 pada pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia
pada tanggal 19 Maret 1047 ejaan Van Hohusen dan diganti ke ejaan Republik atau ejaan Suefandi. Kongres Bahasa Indonesia kedua dilaksanakan pada tahun 1954 di Medan. Pada kongres ini terbentuklah badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia pada tahun 1957 hingga 1972. Terbentuk beberapa ejaan yang diantaranya ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru, ejaan LBK, serta terbitlah buku yang berjudul Pendoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa Kesutraan yang bentuk pada tahun 1968. Pada tahun 1975 yang dimana pada tahun ini menjadi pusat pembinaan dan pengembangan bahasa menyusun program pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Tahun 1988 terbitlah edisi kedua buku pedoman umum ejaan yang disempurnakan PUYD berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya edisi ketiga diterbitkan pada 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 pada tahun 2016. Materi pada saat itu Dr. Anies Baswedan mengganti judul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan POYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Tahun 2021 sampai 2022 ada aturan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang berkaitan dengan pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serta tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang mana berkaitan pada aturan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Dan bab kedua, sikap berbahasa Indonesia. Pengertian sikap bahasa atau language attitude. Sikap bahasa menurut Kridak Lasana 2001, Fishman 1986, dan Rusiana 1989, yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain, wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri sikap bahasa atau Garvin dan Matthews 1968. 1. Kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kedua, kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembang bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan yang kegiatan menggunakan bahasa. Yang C, komponen sikap bahasa Lambert 1967. Yang 1. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Komponen efektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan. Maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Dan yang kedua, jenis sikap bahasa atau Anderson dalam CER 2010. 1. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Kedua, sikap non-kebahasaan seperti sikap politik,
sikap sosial, sikap etnis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Yang sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut sehingga bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Yang satu, sikap positif. Selalu berhati-hati menggunakan kata tersebut. Tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan, memperingatkan dan mengoreksi pemakaian bahasa, dan kalau ternyata membuat keliruan. Perhatikan tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut dan bertanya kepada ahlinya. Kalau menghadapi persoalan bahasa Pateda 1987. Sikap negatif. Sikap bahasa negatif Adul 1900 berpendapat pemakaian bahasa bersifat negatif adalah tidak mengacu pemakaian bahasa yang baik dan benar, tidak memperdulikan situasi bahasa, tidak berusaha memperbaiki dalam bahasanya. Sikap negatif terhadap bahasa merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap bahasanya nasional. Dia akan beranggapan bahwa bahasa orang lain lebih baik dari bahasa nasional sehingga timbul sikap negatif terhadap bahasa. Dan bab 3. Teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk penulisan umum: proposal fiksi, novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. 2. Prosa non-fiksi, tulisan akademik, karya tulis ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel, ilmiah, populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. Hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertai, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, monograf. Yang kedua, puisi. Puisi 1. Puisi lama, matra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Yang kedua, puisi baru. Contohnya balada, hime, ode, epigram, romansa, elige, dan satire. Yang C, drama, tragedi, komedi, opera, melodrama, falsa, tablo, sendra tari, dan lain-lain. Yang 1. Pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian. Pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintis yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Dalman 2018, Kusmana DKK 2019, dan Jauhari 2008. Bentuk tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka. Contohnya makalah, artikel, ilmiah, populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, panduan, praktikum, dan lain-lain. Yang kedua, hasil dan proses penelitian. Contohnya laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertai, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi atau monograf. Yang C. Sistematika tulisan ilmiah. Hasil pustaka, HLM, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan, teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran, daftar pusaka. Yang ketiga, hasil dalam proses penelitian, HLM, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan dari saran, daftar pustaka.
Dan bab keempat, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. 1. Crossref, PDF Drive. Yang ketiga, Mendeley. Yang keempat, Taylor dan Francis Online. Yang kelima, Library Genesis. Yang keenam, Google Trends. Dan yang terakhir, Force Viewers. Mendeley, aplikasi yang membantu dalam membuat situasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. 1. Platform Mendeley berbasis web server. Yang kedua, Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Yang ketiga, mengetahui informasi statistik atau misalnya popularitas suatu referensi. Yang keempat, mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, dan di mana lokasinya. Dan bab 5, presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. 1. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara dan komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Yang kedua, berdasarkan pengertian di atas terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni memberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Yang ketiga, prestasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Yang keempat, presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinan atas berpengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Yang kelima, presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan atau hanya dimengerti diri sendiri dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterima. Komponen presentasi ilmiah. Kogon DKK 2015. Media, slides, bahan yang tayang, poster. Yang kedua, komunikator, orang yang memberikan pesan. Yang ketiga, audiens atau orang yang menerima pesan. Yang keempat, alur presentasi Kogon DKK 2015 yaitu 1. Pembuka, 2. Isi, 3. Penutup. Komponen presentasi ilmiah Binhar 2006 dan Tarigan 2015. 1. Presentasi atau PowerPoint. Canva berupa data, deskripsi, angka, tabel, gambar. Yang kedua, inesik atau gerak. Yang ketiga, performan. Yang keempat, bahasa santun. Yang kelima, sastra yang relatif. Yang keempat, bahan makalah, suara atau volume, nada, intonasi, dan jawaban logis, dan kebutuhan audiens. Yang terakhir, manajemen waktu. Dan bab yang terakhir yaitu bab 6 dan bab 7. Ringkasan tentang penyusunan proposal kegiatan. Pengertian proposal. Proposal adalah sebuah rencana yang dituliskan dalam bentuk rancangan kegiatan yang dijelaskan secara sistematik dan terperinci yang biasanya dijadikan sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan. Selain itu, proposal juga diartikan sebagai tulisan yang dibuat untuk menjelaskan suatu tujuan atau rencana kegiatan kepada pembaca, sehingga pembaca dapat memahami tentang tujuan kegiatan yang dibuat secara jelas. Umumnya, proposal merupakan sebuah program yang sifatnya hanya usulan tertulis untuk melakukan kegiatan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan yang dibuat. Pengertian proposal menurut ahli. Ada juga beberapa ahli yang mengeluarkan pendapatnya mengenai definisi proposal. Berikut
Ini beberapa pengertian proposal menurut ahli. 1. Menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Kedua, menurut Hadi, proposal adalah susunan yang struktur dalam sebuah agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan, dan pemecahan masalah. Menurut Hasan Anwar, proposal adalah sebuah rencana yang disusun untuk suatu kegiatan tertentu. Menurut Jay, proposal adalah sebuah metode manajemen standar agar manajemen organisasi dapat berfungsi dengan efektif dan efisien. Menurut Kraft, proposal adalah sebagai saranan atau sebuah permintaan kepada seseorang oleh suatu badan untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut Refki, proposal adalah bentuk rancangan kegiatan dalam bentuk formal dan standar. Dengan penulisan proposal merupakan langkah-langkah penggabungan dari berbagai rencana yang telah dibuat pada tahap-tahap sebelumnya. Fungsi proposal dilihat dari pihak pembuat dan penerima. Proposal memiliki beberapa fungsi berdasarkan bidangnya seperti di bawah ini. Di bidang usaha dan bisnis, proposal berfungsi sebagai bentuk pemikiran darah proyeksi ketika mendirikan suatu usaha atau bisnis. Di bidang penelitian, proposal berfungsi sebagai gambaran dasar untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi, agama, dan lainnya. Di dalam sebuah proyek, proposal berfungsi sebagai dasar ketika melakukan tender, baik dari lembaga pemerintah atau swasta. Dalam sebuah kegiatan, proposal berfungsi memberikan informasi tentang kegiatan yang dibuat lalu mengajukan dana untuk tercapaikan kegiatan. Contoh proposal pengajuan dana seperti seminar, penelitian, dan lain-lain. Tujuan proposal. Secara umum, tujuan dibuatnya proposal adalah untuk mendapatkan izin maupun persetujuan dan suatu pihak terkait dengan rencana atau rancangan yang terbuang pada isi proposal. Selain untuk mendapatkan persetujuan, dibuatnya proposal juga untuk mengajukan permohonan dana atau sponsorship dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Jenis proposal. Mengacu pada penjelasan di atas, proposal dibagi menjadi 4 jenis, yaitu proposal bisnis. Proposal bisnis adalah jenis proposal yang berkaitan dengan hubungan bisnis baik secara perseorangan ataupun kelompok. Yang kedua, proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang berisi rancangan kegiatan yang biasanya digunakan sebagai pengajuan permohonan dan dana kepada pihak tertentu, dan pihak penyelenggara kegiatan akan menawarkan suatu yang bermanfaat bagi donatur sebagai bentuk kompensasi. Proposal penelitian. Proposal penelitian adalah jenis proposal yang sering digunakan pada dunia akademis, seperti proposal kegiatan penelitian pada suatu perusahaan untuk membuat skripsi, tesis, dan lainnya. Dan yang terakhir, proposal proyek. Proposal proyek merupakan jenis proposal yang biasanya digunakan pada dunia bisnis, yang isinya berupa rencana kegiatan suatu proyek. Bentuk proposal. Proposal dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu proposal formal, 2 proposal non formal, yang ketiga proposal semi formal. Unsur proposal. Nama kegiatan atau judul, yang kedua latar belakang, yang tiga rumusan masalah, yang keempat tujuan kegiatan, yang terakhir sasaran. Pelaksanaan atau teknik pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, yang ke-8 anggaran, yang ke-9 penutup. Sekian dari presentasi dari materi bab 1 sampai 7. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.